Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devni Nabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi dengan prodi Akuntansi. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester ganjil untuk mata kuliah komputer akuntansi. Di mana di sini kita akan menggunakan software Zahir dengan nama perusahaannya itu nama lengkap mahasiswa, periodenya itu Januari sampai Desember 2020 dengan alamat Jalan Cepaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, ini adalah laporan posisi keuangannya. Lalu ada saldo piutang, saldo utang, dan di sini ada data aset tetapnya. Lalu ini adalah soal yang diminta. Kita langsung aja buka software Zahirnya. Nah, ini adalah tampilan dari Zahirnya. Yang pertama kita harus membuat data baru terlebih dahulu. Kita klik aja membuat data baru. Nama perusahaannya adalah nama kita sendiri. Lalu alamatnya ada Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kotanya itu Jakarta, negaranya Indonesia, kode posnya 10450, nomor telepon itu opsional, emailnya bisa kita pakai email pribadi aja. Ini kita lanjutkan. Untuk periodenya itu Januari tahun 2020 hingga Desember 2020. Ini kita lanjutkan. Ini datanya udah benar, kita proses. Untuk jenis usahanya itu adalah perdagangan umum. Lanjutkan. Ya. Ini kita oke. Mata uangnya kita pakai rupiah. Ini kita lanjutkan aja. Mata uang asingnya kita pakai dolar. Ini kita lanjutkan. Ini kita klik selesai. Oke, ini adalah tampilan depannya. Kita bakal ngelakuin penyesuaian akun dulu. Itu caranya kita ke modul data-data, lalu ke data rekening, kita klik daftar data, lalu switch mode. Nah, yang pertama itu piutang usaha. Ini kita klik kanan, edit. Oke. Kita ganti jadi piutang dagang.
Lalu persediaan 1 kita edit. Kita ganti jadi persediaan handphone. Kita klik rekam. Lalu persediaan 2 kita ganti jadi persediaan casing. Kita rekam. Persediaan 3 kita edit. Kita ganti jadi persediaan baterai, rekam, terus kita cari utang usaha. Utang usaha kita edit. Kita ganti jadi utang dagang. Terus penjualan produk 1 kita ganti jadi penjualan handphone. Kita ganti jadi penjualan handphone. Lalu penjualan produk 2 kita ganti jadi penjualan casing. Ini kita rekam. Penjualan 3 kita ganti jadi penjualan baterai. Selanjutnya kita cari historical. Historical balancing ini kita ganti jadi laba tahun berjalan. Ini kita rekam. Setelah menyesuaikan akunnya, kita langsung masukin saldo awalnya aja. Caranya itu ke setting, saldo awal akun. Akun yang pertama itu ada akun kas sebesar 5 juta. Lalu ada bank sebesar 50 juta. Ada piutang dagang sebesar 15 juta. Lalu ada persediaan handphone. Persediaan handphone sebesar 20.200.000.
Lalu ada persediaan casing sebesar 1.500.000, persediaan baterai 750.000, kemudian ada kendaraan sebesar 120 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar minus 12 juta. Lalu ada utang dagang. Utang dagang 5.400.000. Ada utang bank. Utang bank sebesar 30 juta. Lalu ada modal, itu sebesar 100 juta. Lalu ada laba ditahan. Laba ditahan sebesar 40 juta. Laba tahun berjalan sebesar 25.050.000. Nah, di sini sudah balance, di mana nilainya itu adalah 0. Ini kita rekam saja, ya. Ini kita tutup. Selanjutnya kita buat data master piutang usaha. Kita tetap di modul data-data, lalu data nama alamat, tambah data. Kita masukkan untuk tipe yang customer. Untuk ID-nya itu adalah C-001. Yang pertama adalah toko Anugrah. Ini kita rekam. Lanjut, kita buat yang kedua. ID-nya itu C-002. Nama tokonya itu Toko Berkat. Ini kita rekam. Kita buat yang ketiga. C-003. Nama perusahaannya adalah Toko Sukses. Ini kita rekam. Selanjutnya yang keempat, ID-nya itu C-004. Nama perusahaannya itu adalah Raffi. Tipenya masih customer, kita rekam. Selanjutnya kita mengisi saldo awal untuk piutang usaha yang tadi udah kita buat, yaitu klik setting, saldo awal piutang usaha. Kita buat baru. Nama pelanggan yang pertama itu adalah Toko Anugrah, C001. Tanggalnya itu 11 November 2019. Nomor invoice-nya itu INV Street 001.
Nilai piutangnya itu 2 juta. Ini kita rekam. Sudah, kita buat baru lagi. Nama pelanggannya masih Toko Anugrah. Tanggalnya itu 12 Desember 2019. No invoice-nya itu adalah INV strip 02. Nilai piutangnya itu sebesar 4.300.000. Kita rekam. Kita buat baru lagi. Nama pelanggan yang kedua yaitu Toko Berkat. Tanggalnya itu 13 Desember 2019. Nah, invoice-nya itu INV strip 003. Nilai piutangnya itu sebesar 3.200.000. Kita rekam. Kita buat baru lagi. Nama pelanggannya itu Toko Sukses. Oke. Tanggalnya itu 13 Desember 2019. Oke. No invoice-nya INV strip 004. Nilai piutangnya itu sebesar 750.000. Lanjut, kita buat baru lagi. Nama pelanggannya itu adalah Raffi. Tanggalnya itu tanggal 13 Desember 2019. No invoice-nya itu INV strip 005. Nilai piutangnya itu sebesar 4.750.000. Ini kita rekam. Nah, ini totalnya sebesar 15 juta. Kita tutup aja. Kita lanjut akan membuat data master untuk utang usaha. Masih di modul data-data, lalu data nama alamat, tambah data. Tipenya ini kita ganti jadi vendor. Untuk ID-nya itu V strip 001. Perusahaan yang pertama itu Sepiapon. Ini kita rekam, terus kita buat yang kedua. Tipenya kita ganti jadi vendor, ID-nya kita ganti jadi V strip 002. Perusahaannya itu kita buat Toko Semangat. Ini kita rekam, iya. Jika sudah, kita akan mengisi saldo awal utang usaha. Ini kita ke setting, saldo awal utang usaha. Kita buat baru. Nama pemasoknya itu yang pertama Sepiapon. Oke. Tanggalnya itu tanggal 18 November 2019. Tanggal 18 November 2019. Ini oke.
Lalu no invoice-nya ini INV strip 023, INV strip 023, terus nilai hutangnya itu 2.300.000. Ini kita rekam, lanjut kita buat baru lagi. Yang kedua, nama pemasoknya Toko Semangat. Tanggalnya itu 11 Desember 2019. No invoice-nya itu X11 garing 243. Nilainya itu 3.100.000. Rekam. Nah, totalnya ini sebesar 5.400.000. Kita tutup aja. Di sini ada informasi data aset tetap per 31 Desember 2019, di mana ini mobil Kijang Innova, tanggal perolehannya itu 5 Januari 2019, harga belinya 120 juta dan akumulasinya itu 12 juta, minus 12 juta. Pertama-tama kita di modul data-data, lalu pilih data harta tetap, tambah data. Untuk namanya itu mobil Kijang Innova. Kelompoknya itu kendaraan roda 4. Tanggal belinya itu 5 Januari 2019. Belinya itu 120 juta. Akumulasinya itu minus 12 juta. Terhitung dari tanggal 31 Desember 2019. Jika sudah, ini kita rekam. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan buat satuan pengukuran dulu. Untuk kode satuannya itu adalah unit. Nama satuannya itu unit. Kita checklist yang unit dasar. Rekam. Jika sudah, kita akan masukkan untuk jenis barang-barang. Kita tetap di modul data, lalu data produk, tambah data. Nah, kelompok barangnya ini belum ada. Ini kita edit. Kelompok barang yang pertama itu handphone. Terus sifat persediaannya itu disimpan, dibeli, dijual.
Sistem persediaannya Vivo Costing. Untuk harga pokok penjualannya kita ganti jadi persediaan handphone. Ini kita oke. Untuk penjualannya itu penjualan handphone, returnya penjualan handphone, persediaannya itu persediaan handphone. Ini kita rekam. Ya, lanjut. Untuk yang casing ini kita edit aja. Kita ganti jadi casing. Sifat persediaannya itu disimpan, dibeli, dijual. Sistem persediaannya Vivo Costing. Harga pokoknya kita ganti jadi persediaan casing. Lalu penjualannya penjualan casing, persediaan casing. Ini udah kita rekam. Ya. Untuk kelompok barang ketiga itu baterai, ini kita edit. Kita ganti jadi baterai. Sifat persediaannya itu disimpan, dibeli, dijual. Sistem persediaannya Vivo. Harga pokoknya kita ganti jadi persediaan baterai. Lalu penjualan baterai, retro penjualan baterai, persediaan baterai. Ini kita rekam. Ya. Nah, jika sudah, kita masukkan untuk kelompok barang yang pertama itu yaitu handphone. Ini kita oke. Kode barangnya itu H strip 001. Satuan barangnya itu adalah unit. Deskripsinya itu Samsung Galaxy J1. Jika sudah, ini kita rekam. Lalu kita tambah data lagi. Yang kedua itu adalah H strip 002. Satuan barangnya itu unit. Kelompok barangnya itu handphone. Deskripsinya ini adalah Samsung Galaxy J7. Udah, ini kita rekam aja. Ini kita klik tambah data lagi. Kode barangnya H-003. Deskripsinya itu Oppo F1 Plus. Satuannya itu unit.
Ini kita rekam. Kita tambah data lagi. Strip 004. Satuannya unit, deskripsinya adalah Oppo F1s. Ini kita klik rekam. Lanjut kita tambah data lagi. Kelompok barangnya kita ganti jadi casing. Kode barangnya itu C-strip 001. Satuannya itu unit. Deskripsinya itu casing Samsung. Ini kita rekam. Kita tambah data lagi. Kelompok barangnya casing. Kode barangnya itu C-strip 002. Deskripsinya casing Oppo. Satuan dasarnya itu unit. Ini kita rekam. Lalu ini kita tambah data. Kelompok barangnya kita ganti jadi baterai. Kode barangnya itu B-strip 001. Deskripsinya baterai Samsung. Satuan dasarnya itu unit. Ini kita rekam. Lanjut tambah data. Alhamdulillah. Kelompok barangnya baterai. Kode barangnya itu B-strip 002. Deskripsinya itu baterai Oppo. Satuan dasarnya itu unit. Kita klik rekam. Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo dari masing-masing persediaan. Caranya sama, ke setting, saldo awal, persediaan. Ini kita buat baru. Untuk kode barang yang pertama itu Samsung Galaxy J1.
Saldo awal stok awalnya itu ada 4. Harga pokoknya itu 1.500.000. Kita rekam, lalu kita buat baru lagi. H2 Samsung Galaxy J7. Stok awalnya itu adalah 2. Rp2.800.000. Klik rekam, lalu ini kita buat baru lagi. Kode barangnya itu yang H003 Oppo F1 Plus. Kita butuh 5 unit. Harga pokoknya itu 1.100.000. Kita klik rekam, kita tambah baru lagi. Kode barang itu yang C001 atau casing Samsung. Stok awalnya itu 10. Harga satuannya itu 1 juta. Ini kita klik rekam, kita lanjut buat baru lagi. Untuk C002 stok awalnya itu 10. Harga satuannya itu 50.000.
Kita buat baru lagi untuk kode barang B001. Stok awalnya itu 5, harga pokok satuannya itu 50.000. Ini kita rekam, lalu tambah baru, kode barang B002 baterai Oppo. Stok awalnya itu 10, harga pokok satuannya itu 50.000. Ini kita klik rekam. Nah, ini totalnya 22.450.000. Udah, kita tutup aja. Ya. Oke. Selanjutnya membuat data master untuk karyawan. Itu kita ke data nama alamat, tambah data. Tipenya kita ganti employee. Yang pertama itu namanya Iwan. Kita rekam, tambah data lagi. Untuk karyawan yang kedua, tipenya employee, namanya adalah Dadu. Lanjut kita tambah data lagi. Tipenya employee, namanya adalah Tari. Kita rekam. Yang terakhir, tipenya kita ganti employee, ini Agus. Kita rekam. Nah, udah, selanjutnya kita akan soal keempat, catatlah transaksi di atas ke dalam jurnal yang diperlukan. Cara mencatatnya itu untuk transaksi yang pertama yaitu tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Nah, yang pertama ini kita ke modul kas dan bank, lalu kita ke kas keluar, tambah data. Akun kasnya adalah bank, penerimanya itu Haji Ahmad, karena belum ada kita buat baru. Untuk tipenya ini adalah others. Ini kita buat Ahmad. Ini kita pilih yang Haji Ahmad. Untuk tanggalnya itu adalah Untuk kodenya ini sewa dibayar di muka. Kita pilih sewa dibayar di muka. Nilainya ini 9.500.000.
Nah, jika sudah, ini kita rekam. Ini kita batalin aja. Untuk transaksi yang kedua itu tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut, di mana ada CPU komputer, monitor, dan printer. Nah, ini kita langsung aja kita ke modul pembelian, lalu kita pilih penerimaan barang. Nama pemasoknya itu adalah Toko Citra, karena nggak ada kita buat baru. Ini kita buat V003, perusahaannya adalah Toko Citra Komputer. Ini kita rekam. Pilih yang Toko Citra Komputer, oke. Lalu untuk tanggalnya 3 Januari 2020. Nomor barang yang pertama yaitu CPU komputer, karena belum ada kita buat baru. Kelompok barangnya peralatan kantor, karena belum ada kita buat baru. Sifatnya itu disimpan dan dibeli. Sistem persediaannya itu Vivo Costing. Persediaannya kita ganti jadi mesin dan peralatan. Ini kita oke. Kita rekam ya. Oke. Ini kita pilih peralatan kantor. Kode barangnya itu P001. Deskripsinya itu CPU komputer. Satuan dasarnya itu unit. Ini kita rekam aja. Kita buat baru yang kedua. Kita klik baru. Kode barangnya itu masih peralatan kantor. Kelompok barangnya untuk kode barangnya itu P-002. Satuan dasarnya itu unit. Deskripsinya itu monitor. Ini kita rekam. Kita buat baru lagi yang ketiga, yaitu printer. Kode barangnya itu P-003. Deskripsi barangnya itu printer. Satuan dasarnya itu unit. Lalu ini kita rekam. Yang pertama itu CPU komputer. Ini kita oke. Diterimanya itu 1. Harganya itu 1.750.000. Ini ada pajaknya.
kita ganti jadi value add tax. Oke. Terus barang yang kedua itu P002, yaitu monitor. Oke, diterimanya itu 1, harganya itu 350. Ini ada pajaknya, jadi value add tax. Lanjut, barang yang ketiga itu adalah printer. Ini oke, diterimanya itu 2, harganya itu 215. Karena PPN, pajaknya kita ganti jadi value add tax. Nah, udah, ini langsung kita rekam. Ini batal. Selanjutnya kita ke transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit sebagai berikut, di mana ada nama barangnya itu baterai Samsung, baterai Oppo F1 Plus, Samsung Galaxy J7. Nah, di sini kita yang pertama itu ke modul pembelian, lalu ke penerimaan barang. Kita klik tambah data. Nama pemasoknya ini adalah Toko Semangat. Oke. Tanggalnya itu 3 Januari 2020. Barang yang pertama itu B-001, di mana baterai Samsung. Diterimanya itu 1. Harganya itu 55.000. Lanjut untuk kode barang yang kedua, yaitu B02, baterai Oppo. Diterimanya itu 5. Ini harganya itu adalah 55.000. Lalu lanjut yang ketiga, itu H003, yaitu Oppo F1 Plus. Diterimanya itu 3, harganya itu 3 juta. Lanjut ke barang yang keempat, yaitu Samsung Galaxy J7 H002. Diterimanya itu 2, harganya itu 2.800.000. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan atas pengiriman barang tersebut perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar 100.000. Nah, ini kita masukin ke biaya lain-lain 100.000.
Jika sudah, ini kita rekam aja. Ini kita klik batal. Lanjut untuk transaksi yang keempat, yaitu tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Ini kita ke modul kas dan bank, lalu kita pilih kas keluar. Nah, untuk akun kasnya itu adalah bank, penerimanya ini adalah Dani. Karena belum ada, kita buat baru aja. Tipenya ini adalah employee. Ini kita ketik Dani, lalu kita rekam. Ini kita pilih Dani, oke. Lalu untuk tanggalnya itu 7 Januari 2020. Ini oke. Nih, kode akun yang pertama yaitu beban telepon. Beban telepon kita klik oke. Nilainya itu 1.125.000. Lalu bensin motor untuk akunnya, tapi karena nggak ada kita buat baru. Namanya itu bensin motor. Ini kita klik rekam, oke. Sebesar nilainya itu adalah 25.000. Nah, jika sudah, ini kita rekam. Ini kita batal. Lanjut ke transaksi yang kelima, tanggal 8 Januari 2020, menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Nah, ini masih di modul kas dan bank. Kita ke kas masuk, tambah data. Akun kasnya itu adalah kas, darinya itu adalah Raffi. Tanggalnya itu 8 Januari 2020. Kodenya ini adalah pendapatan jasa. Ini kita oke. Nilainya itu adalah 180.000 karena ada diskon 10%. Jadinya 180. Ini kita rekam. Selanjutnya untuk soal ke-6, tanggal 15 Januari 2020 dibayar utang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan 100.000. Pertama-tama kita ke modul pembelian, ini kita tutup dulu. Nah, lalu kita ke pembayaran utang usaha, tambah data. Akun kasnya itu bank, penerimanya itu adalah Toko Semangat. Oke. Tanggalnya itu 15 Januari 2020.
no invoice-nya itu yang X11-243. Jumlah dibayarnya ini 3.100.000. Nah, keterlambatannya ini adalah 100.000, kita masukin ke denda 100.000. Ini jika sudah kita rekam, lalu batal. Selanjutnya ke transaksi yang ketujuh. Tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari toko berkat atas invoice sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan 200.000. Nah, ini kita ke modul penjualan, pembayaran piutang usaha, tambah data. Akun kasnya ini adalah kas. Darinya ini toko berkat. Tanggalnya 17 Januari 2020. Oke. Invoice-nya itu yang INV 003. Oke. Jumlah dibayarnya ini adalah 3 juta. Diskonnya adalah 200.000. Nah, ini udah, kita langsung rekam aja. Lalu ini kita batal. Lanjut ke transaksi yang ke-8, tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada toko berkat secara kredit, yaitu ada baterai Samsung, baterai Oppo, casing Samsung, dan casing Oppo. Sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000. Uang muka masuk ke kas. Ini kita ke modul penjualan, lalu kita pilih uang muka penjualan, tambah data. Akun kasnya ini adalah kas. Lalu pelanggannya ini adalah toko berkat. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal 19 Januari 2020. Oke. Sebesarnya ini 300.000. Memonya uang muka penjualan toko berkat. Ini kita rekam. Nah, selanjutnya kita masukin barangnya, kita ke pengiriman barang, tambah data. Nama pelanggannya itu toko berkat. Tanggalnya itu 19 Januari 2020. Oke. Nomor barangnya itu baterai Samsung. Dikirimnya itu 5. Harganya itu 75.000. Lanjut ke barang yang kedua, yaitu baterai Oppo. Dikirimnya itu adalah 6, harganya 65.000. Lanjut, ini casing Samsung C001. Dikirimnya ini adalah 4 dengan harga 160.000. Lanjut, barang yang keempat,
itu adalah casing Oppo C002. Dikirimnya ini 5, harganya 65.000. Nah, jika sudah, ini kita rekam aja. Batal. Lanjut ke transaksi yang ke-9. Tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice sebesar 4 juta masuk ke bank. Nah, ini kita ke modul penjualan, tetap di sini kita ke pembayaran piutang usaha. Akun kasnya ini adalah bank dari Raffi. Tanggalnya itu 19 Januari 2020. Nah, invoice-nya itu INV-005. Ini jumlah yang dibayarnya ini adalah 4 juta. Ini kita rekam. Batal. Lanjut ke transaksi yang ke-10. Tanggal 20 Januari 2020 diterima giro nomor BG 0123 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice INV 001 sebesar 2 juta dan invoice 002 sebesar 4 juta jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Nah, ini kita langsung aja ke penjualan dan buka pembayaran piutang usaha, tambah data. Akun kasnya bank dari toko Anugrah. Tanggalnya itu adalah 20 Januari 2020. INV-nya itu adalah INV 001. Lalu yang kedua INV 002. Ini 2 juta dan ini 4 juta. Nah, karena ini giro, jadi kita checklist gironya. Ini kita rekam. Di sini ada penginputan gironya. Nomor gironya itu BG 0123. Tanggalnya itu adalah 24 Januari 2020. Ini kita klik OK. Lalu OK. Ya, OK. Ini batal aja. Kita lanjut ke transaksi nomor 11. Tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada toko Anugrah secara tunai melalui sales Chandra. Hasil penjualan masuk ke kas. Nah, barangnya itu adalah Samsung Galaxy J1. Ini kita tetap di modul penjualan, lalu kita ke invoice penjualan, tambah data. Nama pelanggannya ini adalah toko Anugrah. Tanggalnya ini adalah 21 Januari 2020. Nah, barangnya Samsung Galaxy J
1. Ini oke. Dikirimnya itu 2. Harganya ini adalah 2 juta. Karena desain secara tunai, jangan lupa ini di checklist. Lalu tanggal pengirimannya kita ganti jadi 21 Januari 2020. Salesman-nya adalah Chandra, karena belum ada kita buat baru. Ini kita ganti jadi Chandra. Ini kita rekam. Kita pilih yang Chandra. Oke. Nah, ini kita rekam. Ini batal aja. Lanjut ke transaksi yang ke-12. Tanggal 21 Januari 2020 dibayar utang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 0001 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2020. Nah, ini kita ke modul persediaan. Nah, ini kita ke modul pembelian. Lalu kita pilih pembayaran utang usaha, tambah data. Akun kasnya adalah bank, penerimanya Toko Semangat. Tanggalnya 21 Januari 2020. Oke. Invoice-nya itu ini. Kita klik oke. Jumlah dibayarnya itu adalah 3.100.000. Karena ini menggunakan giro, jangan lupa gironya di checklist. Ini kita rekam. Ini ada penginputan gironya, nama gironya tadi BG 001, jatuh temponya tanggal 28 Januari 2020. Oke. Ya. Oke. Ini kita batal. Lanjut ke transaksi yang ke-13 pada tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari Toko Anugrah. Nah, ini kita ke modul kas dan bank. Lalu kita pilih giro masuk, daftar data. Nah, ini kita pilih gironya, giro cair. Oke. Nah, di sini untuk tanggalnya 24 Januari, lalu ini udah benar. Lalu ini kita rekam. Kita batal. Ini kita tutup aja. Lanjut transaksi ke-14, yaitu pada tanggal 25 Januari 2020 dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas.
Ini kita masih di modul kas dan bank, lalu kas keluar, tambah data, lalu akun kasnya ini kita ganti jadi kas, penerimanya itu Iwan. Oke, tanggalnya itu adalah 25 Januari 2020. Kode akunnya adalah beban gaji dan upah. Oke, nilainya itu 700.000. Rekam, lalu masukkan lagi yang kedua, akun kasnya itu kas, penerimanya itu adalah Badu. Oke, tanggalnya itu adalah tanggal 25 Januari 2020. Kodenya adalah beban gaji. Nilainya 950. Ini kita rekam. Selanjutnya ini akun kasnya adalah kas, penerimanya adalah Tari. Oke, tanggalnya itu 25 Januari 2020. Oke, kodenya adalah beban gaji. Oke, nilainya itu sebesar 400.000. Ini kita rekam. Selanjutnya akun kasnya itu kas, penerimanya itu Agus. Oke, tanggalnya itu 25 Januari 2020. Kodenya itu beban gaji dan upah. Ini oke. Nilainya itu adalah 125.000. Ini kita rekam. Nah, ini kita batal aja. Lanjut ke transaksi 15. Tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran utang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke Toko Semangat. Nah, ini kita langsung aja ke tetap di modul kas dan bank, lalu ke giro keluar, daftar data, kita pilih giro cair. Oke. Ini no invoice-nya oke. Tanggalnya itu 28 Januari 2020.
sebesarnya itu 3.100.000. Ini udah kita rekam, lalu batal. Lanjut, untuk transaksi ke-16 tanggal 29 Januari 2020 ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening, kerusakan, dan kegagalan material. Ini kita tutup dulu. Kita ke modul persediaan. Lalu kita pilih pemakaian atau penyesuaian barang, tambah data. Nah, ini tanggalnya itu tanggal 29 Januari 2020. Untuk kodenya ini adalah casing Samsung. Oke. Jumlahnya itu -1. Akunnya kerusakan dan kegagalan material, karena di sini nggak ada, kita buat baru aja. Namanya itu adalah kerusakan dan kegagalan material. Kerusakan dan kegagalan material kita rekam. Lalu oke. Nah, jika sudah, ini kita rekam. Batal. Nah, sekian dari pengerjaan ujian akhir semester untuk mata kuliah komputer akuntansi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.